Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ba'd. Kita lanjutkan lagi bismillah. Tadi sudah sampai kepada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Selesai kita ya sampai yang as-sabi. Yang ketujuh selesai. Mengapa tidak boleh beralasan dengan takdir Allah ketika bermaksiat. Ada 7 alasan yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka sekarang kita masuk kepada buah dari kita itu beriman kepada apa? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai siapa tadi? Yang terakhir siapa tadi? Mas Ahmad ya. Jadi Mas Ragil silakan dibaca. Halaman berapa itu? 69. Nah itu yang kecil-kecil itu yang terakhir. Nah. Wal imanu bil qadari. Wal imanu. Dilihat lagi tulisannya. Walil imani bil qadari samaratun. Betul. Jalilatun. Hah? Jalilatun. Minha Tayyib. al-ula al-i'tamadu al-i'timadu. Betul, masdar ya, terus. I'timadu ala Allahi ta'ala ingda fa'ala astaga fa Inda isim terus fi'li Inda ulangi. ingda fi'li al asbabi. Tayyib. Bahisu bihaisu betul. la ya'timadu la yu'timadu alal majhul la yu'tamadu alal alas sababi nafsihi li anna kulla syai'un bi qadarillahi ta'ala. Baik. Walil imani bismillah qala al-muallif rahimahullahu ta'ala walil imani bil qadari thamaratun jalilatun minha al-ula al-i'timadu 'ala Allah ta'ala 'inda fi'lil asbabi bihaitsu la ya'tamidu 'ala sababi nafsihi li anna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala. Baik, Mas Jatmiko dan beriman kepada takdir memiliki buah-buah yang enak. Yang mulia. Yang buah yang mulia. Iya. Di antaranya yang pertama ya al-i'timadu. Apa? I'timad apa? Menyandarkan diri, bersandar. Menyandarkan bersandar kepada Allah ketika mengerjakan sebab dengan ketika mengerjakan sebab-sebab bihaitsu yang mana tidak menyandarkan kepada sebab saja karena segala sesuatu dengan takdir Allah Ta'ala. Dan iman
kepada takdir Allah, iman kepada takdir, memiliki buah-buah yang manis. Apa tadi? Yang mulia ya. Yang enak, yang enak tadi ya. Buah-buah yang mulia ya, jalilah kan. Kita sering mendengar Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Azza perkasa, wa Jalla dan mulia. Ya kan? Ini jalil. Ya, kalau mana jalilah. Yang mulia. Minha di antaranya al-ula yang pertama al-i'timad 'ala Allah taala inda fi'lil asbab. Ya, bersandar kepada Allah taala ketika mengerjakan apa? Sebab-sebab. Bihaitsu yang mana la yu'tamadu 'ala sababi nafsihi, yang mana tidak bersandar, tidak disandarkan kepada sebab semata, ya kan? Kepada apa? Sebab itu sendiri, tidak disandarkan kepada apa? Sebab itu sendiri. Berarti kan sebab semata, tidak disandarkan kepada sebab semata. Kenapa kok tidak? Karena segala sesuatu li'anna kulla syai'in, segala sesuatu itu dengan apa? Takdirnya Allah taala, seperti itu. Jadi ketika mengerjakan dengan iman kepada takdir, ketika kita itu misalnya ya sudah memprediksi ya kan, ini tempatnya strategis, apalagi Pak, yang lewat banyak, parkirannya apa, luas, ya kan, sudah seperti itu kan, berusaha berdagang seperti itu, walaupun seperti itu tidak boleh kita apa, bersandar pada sebab saja, karena semua itu dengan apa, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaki lima juga Bapak, betapa banyak kaki lima juga apa, rame ya kan, delik nggone juga Bapak rame kan, semua dengan apa, takdirnya Allah. Dan betapa banyak pinggir jalan juga tutup, ada enggak? Nah, tidak sedikit ya kan ya. Jadi itu membuat kita itu bersandar kepada Allah ketika kita mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala, karena kewajiban kita melakukan sebab dengan semaksimal mungkin, adapun hasilnya kita serahkan pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan dua firqah yang melenceng dalam masalah takdir, yaitu Qadariyah dan apa? Jabariyah. Qadariyah merasa semuanya itu dari kata kudroh kan, Qadariyah merasa Allah itu tidak ada campur tangannya. Ketika dia itu tidak laku pasti dicari sebabnya apa, sampai jelimet sampai enggak ketemu tetap dia apa? Dicari. Ya kan? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah dicari sebabnya kok enggak ketemu, berarti ini semua apa? Qadarullah wa masya'a fa'al. Apapun usaha kita semaksimal mungkin, kalau Allah tidak apa? Menghendaki juga apa? Tidak akan ya itu yang diberikan Allah segitu itu, ya tidak bakal apa? Naik seperti itu. Ya. Tapi kalau Jabariyah apa? Dari kata dipaksa kan, seperti itu. Dia ya sudah, kita itu seperti apa? Wayang. Tapi anehnya Jabariyah juga bekerja. Anehnya itu ya. Jabariyah juga apa Pak? Bekerja. Harusnya kalau dia Jabariyah itu apa? Tidur di mana Pak? Di rumah. Nanti kalau ditakdirkan Allah kerja juga apa? Kerja. Anehnya Jabariyah itu juga apa? Bekerja seperti itu. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah wasata, umatan wasata, tengah-tengah. Tidak mulul kepada Jabariyah dan tidak mulul kepada Qadariyah. Bagaimana? Melakukan sebab semaksimal mungkin. Setelah itu apa? Disandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Bapak Mahfud. Samaratun. Kenapa ini rofa ini Pak Mahfud? Kenapa rofa ini? Samaratun. Sebagai khobar. Khobar mana mubtada'nya? Al-imanu. Nah, tadi bacanya bagaimana Mas Ragil? Bacanya tadi bagaimana? Wah? Ya toh. Wangi. Samaratun kenapa rofa? Atau bukan rofa? Rofa apa bukan dulu Pak Mahfud? Rofa. Marfu kan? Nah kenapa?
Mubtada Ustaz. Iya, mubtada. Butuh apa? Khobar. Mana? Lil iman. Si. Sibul jumlah. Sibul jumlah itu lil imani. Betul sekali. Sedangkan Bapak Abid jalilatun itu rofa juga kenapa? Jalilatun. Bapak Abid. Rofa karena sebagai naat. Karena Sebagai naat dari samarat. pertanyaannya samarotun kan naat kan? Samarotun jamak apa mufrad apa musana? Samarotun Jamak. itu jamak muannas. Mana salim. Nah, jalilatun mufrad musana jamak. Mufrad. Mufrad. Padahal naat itu kita sudah pelajari harus anti. Sesuai dengan anti. Apa itu? Adat, nauk, takyin, i'rab. Adat bilangan, takyin kejelasan, ya kan? Kemudian apa? Anti. A itu adalah adat, N itu nauk jenis, kemudian T itu takyin, I itu ada i'rab, ya kan? Di sini tadi untuk adat, mukhtalif ya. Nauk sama-sama muannas, ya kan? Kemudian takyin sama-sama nakira, i'rab ya sama kan? Gitu, Pak. Kok bisa ini? Ayo. Salah apa gimana ini? Karena ini jamak ghairu akil. Nah, karena samarat Jamak jamak ghair akil. Li'annahu jam'un ghairu akilin. Karena dia jamak ghairu akil itu dihukumnya apa? Muannas. Muannas mufrad. Oleh karena itu naatnya apa? Samaratun jalilatun. Betul sekali. Betul ya? Baik. Minhal ula al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala 'inda fi'lil asbabi bihaitsu la ya'tamidu 'ala sababi la yu'tamadu 'ala sababi nafsuhu li'anna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala. Lanjut Mas Ismail. Atau sebelumnya ya. Sebelumnya al-ula apa i'rabnya? Mas Ismail. Karena khobarnya mana? Minha, betul ya. Ingat ya khobarnya minha. Al-i'timad kenapa Pak? Mubtada. Badal dari al-ula, dari al-ula itu. Baik. Terus baca Mas Ismail. Iya, no? Ats-tsaniyatu anna la yu'jabul mar'u Ini binaf Mas Ismail. Sudah baca tadi ya? Sudah baca. Berarti Mas Ragil. anna la yu'jabul mar'u binafsihi inda husuli muradihi li'anna husulahu ni'matun minallahi ta'ala bima qaddarahu min asbabil khairi wan najahi wa ijabihi binafsihi yansihu yunsihu Ansa yunsi wa ma ansanihu illa syaitanu an adkurah. yunsihi Nahi, tapi kalau dalam ayat ya beda kan. Karena Syuk- riwayatnya ini ya yunsihi. Betul. yunsihi syukra hadhihi ni'mah. Baik. Atsaniyatu alla yu'jabal mar'u bi nafsihi inda husuli muradihi li'anna husulahu ni'matun minallahi ta'ala bima qaddarahu min asbabil khairi wan najahi wa i'jabuhu bi nafsihi yunsihi syukra hadhihi ni'mati. Baik. Yang kedua, Bapak Mas Ahmad, yang kedua hendaknya yang kedua hendaknya tidak seseorang tidak merasa ujub dengan dirinya ketika husul, ketika mendapatkan apa yang diinginkannya, karena mendapatkannya adalah
nikmat dari Allah Ta'ala dengan apa yang dia mentakdirkannya dari sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keberhasilan. Wa i'jabahu, dan takjubnya dia dengan takjubnya dia dengannya, dengan dirinya, dia melupakannya, membuat dia lupa mensyukuri nikmat ini. Baik, yang kedua, an la yu'jabal mar', ya. Seseorang tidak ditakjubkan. Ya, seseorang tidak ditakjubkan dengan dirinya ketika apa? Mendapatkan yang dia inginkan. Mendapatkan keinginannya. Jadi seseorang tidak ditakjubkan dengan dirinya ketika mendapatkan keinginannya. Karena dia mendapatkannya itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala dengan apa yang dia Ta'ala telah takdirkan, dengan apa yang dia Ta'ala telah mentakdirkannya, berupa apa? Sebab-sebab kebaikan dan keselamatan. Dan takjubnya dia dengan dirinya menjadikannya lupa mensyukuri nikmat ini, gitu. Nah, itu faedah yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa, Pak? Bersandar kepada Allah, ya kan? Yang kedua apa? Kalau mendapatkan yang direncanakan tidak apa? Tidak ujub. Karena ini semua juga telah ditakdirkan Allah. Kalau dia tidak ujub, dia akan bisa apa? Mensyukuri nikmat. Ya kan? Seperti itu. Dan rata-rata ya kita saksikan ya orang kalau ya kurang pelajaran atau kurang mempelajari iman kepada takdir biasanya gitu ya. Biasanya gitu ya. Orang itu senang kalau apa? Prestasinya itu apa? Prestasinya diangkat, ya kan? Kayaknya ndek ben guys yang miwiti aku kan gitu misalnya. Ya. Pesantren ini misalnya kan, dan seterusnya. Nah itu. Tapi kalau kita sering mentelaah ini ya sudah. Ya kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kamu dulu ingat enggak ketika masih kaki 5 itu yang ngasih modal siapa? Ya kan? Gitu kan. Jadi dia apa? I'jab binafsi. Ya kan? Tapi kalau kita tidak, ya itu semua kita itu hanya perantara saja. Kita hanya menempuh apa? Sebab ini semua itu sejatinya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mendapatkan yang kita inginkan, yang harus ada di benak kita harus bersyukur kepada Allah karena ini sejatinya adalah setelah dia apa? Takdirkan oleh Allah. Jadi kita ditakdirkan mendapatkan apa? Kebaikan sehingga kita mensyukuri apa? Nikmat Allah tersebut. Thayyib. Ya. Atsaniyatu an la yu'jaba al-mar'u bi nafsihi 'inda husuli muradihi li anna husulahu nikmatun, karena mendapatkannya nikmat tersebut adalah nikmat dari Allah. Karena dia mendapatkan keinginannya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Gampang ini ya. Oke, yang ketiga, silakan. As-salisatu. Ini pertemuannya tinggal sekali ini kan? Ya nih, ayo. SKS. At-tuma'niyatu warrohatu nafsiyatu bima yujza alaihi min akdarillahi ta'ala fala yaqlaku bifawati mahbubin au husuli makruhin. Baik.
li anna dalika biqadarillahi alladhi lahu malakus samawati wal ardi Alladzi lahu alladhi mulkus mulkus samawati wal ardi wa huwa huwa ka'anna wa huwa Wa hu- kainun wa huwa kainun la la mahalata mahalata wa ta. fi Tayyib. As-salisatu at-tuma'ninatu warrahatun nafsiyatu bima yujza alaihi min aqdarillahi ta'ala fala yaqlaqu bi fawati mahbubin au husuli makruhin li anna dzalika biqadarillahi alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa huwa kainun la mahalata. Baik. Terjemahkan Mas Jatmiko. Yang ketiga, tumaknina mm-mm, dan kepuasan jiwa. rohah. Jadi tenang dan tentram dan tenang. Ketentraman, ketenangan jiwa. Ketentraman dan ketenangan jiwa Terhadap apa yang dibalas atasnya dari takdir Allah Ta'ala, ya, maka dia dia tidak yaklak, yaklak koyak tidak guncang, tidak gundah gulana, tidak guncang tidak gundah dengan bifawati, bifawati mahbubin, dengan hilangnya sesuatu yang disukai, iya atau mendapatkan sesuatu yang makruh, yang dibenci. Karena itu dengan takdir Allah Ta'ala, takdir Allah yang kepadanya, baginya kerajaan langit dan bumi, bahwa dan dia pasti terjadi tidak lama, dan dia pasti terjadi la mahalata, dan bukan hal yang mustahil. Jadi kainun la mahala itu pasti terjadi, gitu loh. Yang ketiga, ketentraman dan ketenangan jiwa dengan apa yang dibalaskan kepadanya berupa takdir-takdir Allah Ta'ala. Maka dia tidak bergejolak jiwanya, tidak gundah, tidak galau, gampangannya gitu ya. Bifawati mahbubin, ketika terluput dari perkara yang dicintai, atau ketika mendapatkan hal yang dibenci. Karena semua itu adalah Karena semua itu dengan takdirnya Allah. Yang mana dia Ta'ala itu pemilik atau pemilik kerajaan langit dan bumi. Bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi. Wa huwa kainun la mahalata, dan itu pasti akan terjadi, tidak ada kemungkinan yang lain seperti itu. Jadi kalau udah takdirnya Allah mesti kainun la mahalata, enggak ada pilihan yang lain seperti itu. Jadi yang ketiga ini jiwa ini akan tenang ketika mendapatkan sesuatu yang dibenci atau yang dicintai itu hilang, seperti itu. Ya seperti kita misalnya ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai, ketika kita beriman kepada takdir, ya sudah, ini semua takdirnya Allah. Kalau sudah Allah takdirkan pasti terjadi kainun la mahalat, ya sudah. Mbok arep kita bagaimana pasti ya terjadi, gitu kan. Ya nggak bisa diputar ulang, ya kan, ya nggak bisa, ya kan. Yang bisa itu hanya di film saja, ya kan. Bagaimana itu ya, ke masa lalu, ke masa depan, ya fiksi terus dibikin seolah itu ilmi, padahal ya semua adalah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalilnya baik dari Al-Qur'an dan juga hadis, bahwasanya itu akan membuat hati kita tentram ketika kita beriman kepada takdir. 3 poin yang kita pelajari buahnya. Yang pertama apa tadi buahnya? Bersandar kepada Allah ketika kita mengerjakan sebab, karena semuanya itu adalah
ditakdirkan Allah. Yang kedua apa tadi? Kalau kita berhasil, kita tidak tidak ujub, karena ujub membuat kita lupa syukur nikmat. Yang ketiga apa tadi? Sebaliknya, ketika kita mendapatkan yang dibenci atau terlewatkan atau hilang sesuatu yang kita cintai, kita tidak bersedih, hati kita tetap tenang. Karena apa? Ya itu semua adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.